Lihat apa, ketika Nikita merasa tidak adil, merasa tidak adanya keadilan bagi Nikita terhadap hukum Indonesia yang tidak adil bagi seluruh bagi dirinya khususnya. Nah ini dampak dari masyarakat melihat hal ini seperti apa, Bu? Jadi sekarang kan masyarakat kan sudah memang tidak percaya pada hukum. Kan dikatakan hukum itu uh, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan simbol dari masyarakat. Jadi pasal tidak percaya itu hal yang biasa. Mudah-mudahan kita hanya bisa berharap dengan sekarang koruptor-koruptor itu sudah banyak mulai ditangkap. Yang kita harapkan adalah kepercayaan secara bertahap kembali. Iya, iya. Dan apakah emosinya juga akan menjadi memuncak, Bu, secara psikologi melihat Nikita merasa ketidakadilan dalam mencari sebuah keadilan hukum itu sendiri, Bu? Ya jelas emosi bagi kita itu jelas akan melonjak, dia akan panas sekali, dia akan kesal sekali, dan mungkin sangat emosional, mungkin juga campur kesedihan, campur macam-macam. Oke, saran apa yang harus mungkin Ibu berikan sebagai seorang psikiater untuk kita mediani, Bu, agar bisa melewati ini? Ya, satu-satunya untuk berjuang bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran dia. Atau kalau tidak benar maka mengurangi supaya hukumannya tidak terlalu berat. Itu satu-satunya, dan kemudian ya tinggal menerima karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau dia ada suatu cara lain, ya silahkan saja. Bu, ketika ancaman hukuman terhadap Nikita mungkin ancaman hukumannya di atas 10 tahun, itu akan menjadi beban pikiran dan mental Nikita akhirnya menjadi ngedrop bagi dirinya. Jelas jangankan hukuman 10 tahun, hukuman beberapa tahun saja sudah jadi drop mental. Dan Bu melihat juga melihat etika ketika sidang Nikita juga teriak karena merasa dicecar oleh jaksa penuntut umum dan hakim yang seolah-olah tidak adil terhadap dirinya itu. Melihat hal itu juga menurut Ibu apakah hal wajar ketika Nikita teriak-teriak dalam sebuah persidangan, Bu? Sekarang kan kita lihat wajar tidaknya, kita lihat bagaimana orangnya, bagaimana sifat orangnya. Pada Nikita kalau bereaksi seperti itu, coba kita bayangkan wajar apa enggak? Sehari-hari memang begitu sifatnya. Dan etika hukum dari kacamata Ibu ketika dalam persidangan ini kita teriak. Etika hukum kita lihat secara keseluruhan. Apakah hakimnya juga mengikuti etika hukum? Apakah JPU-nya juga mengikuti etika hukum? Lalu juga penggugat dan yang digugat, jadi semua jadi satu kesatuan. Jangan hanya melihat dari satu orang. Bu, ketika dalam persidangan kita ditampilkan semua chat WA tentang adanya dugaan adanya pemerasan itu sendiri, apakah itu juga tidak bisa ditolak sebuah adanya kebenaran ketika seseorang melakukan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita dan Ismail, Bu? Sekarang masalahnya sampai seberapa jauh sih kita percaya pada hukum itu dulu. Kalau misalnya kita tidak percaya, semua bisa terjadi. Walaupun itu ada bukti chat WA yang sudah jelas dan bukti otentik dan tidak bisa disangkal, Bu. Semua bisa terjadi. Tidak diakui juga bisa terjadi. Lalu nanti dalam laporannya kan ada kesimpulan tidak tercantum juga bisa terjadi. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi selama hukum tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Dan ditakutkan ketika ada chat WA tersebut justru akan memperberat hukuman dari chat dari Nikita yang sudah terbukti terpampang nyata ketika melakukan sebuah pemerasan. Belum tentu akan memperberat. Bisa itu memperingan, bisa juga memperberat. Terakhir, Bu, apa spirit moral yang ingin Ibu sampaikan terhadap Nikita dalam mencari sebuah keadilan dalam persidangan? Tinggal bagaimana Nikita tetap memperjuangkan. Setiap orang yang akhirnya terkena kan semuanya berjuang untuk dirinya. Demikian juga Nikita berjuang untuk dirinya, berjuang untuk kalau dia salah supaya hukumnya seringan mungkin. Itu hanya wajar saja bagi setiap orang. Oke. Nah, diskusi